Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, warna yang sama mahalnya dengan gaun yang kukenakan. Dari balkon Gria Tawang kami yang megah, kerlip lampu kota mulai menyala satu persatu, tampak seperti permata yang dihamparkan di atas kain beludru hitam. Di dalam, alunan musik jazz lembut mengiringi tawa dan percakapan para tamu undangan. Ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-35 Haris, suamiku. Segalanya tampak sempurna, sebuah potret keluarga yang akan membuat iri siapapun yang melihatnya. Aku, Alina, berdiri di sisinya, tersenyum dan menyalami tamu yang datang. Haris merangkul pinggangku dengan posesif, sesekali membisikkan kata-kata manis yang membuat para wanita di sekitar kami menatap kagum. Mereka melihat kami sebagai pasangan idaman, simbol kesuksesan dan cinta abadi. Aku membiarkan mereka percaya pada ilusi itu, ilusi yang kubangun dengan kerja kerasku sendiri. Rumah ini, mobil sport yang terparkir di garasi bawah, jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan Haris, bahkan perusahaan yang memberinya jabatan mentereng sebagai direktur pemasaran, semuanya adalah milikku. Aku membangun imperium bisnisku dari nol, dari sebuah ruko kecil hingga menjadi perusahaan properti raksasa yang disegani. Haris datang ke dalam hidupku saat aku sedang meniti tangga kesuksesan. Dia tampan, menawan, dan tahu persis apa yang harus dikatakan untuk membuat seorang wanita merasa istimewa. Aku jatuh cinta, atau lebih tepatnya, aku membiarkan diriku jatuh cinta. Aku lelah dengan kesendirian dan angka-angka. Haris adalah warna dalam hidupku yang monokrom. Aku memberinya segalanya, bukan karena dia memintanya, tetapi karena aku ingin melihatnya bahagia. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi istri yang sempurna sekaligus pebisnis yang andal. Malam itu, Haris menjadi pusat perhatian. Ia menceritakan kisah-kisah hebat tentang kami, tentang bagaimana kami melewati masa-masa sulit, tentang bagaimana kami mencapai semua ini. Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya. Kata kami terdengar janggal di telingaku, karena aku tahu persis siapa yang berkeringat dan berdarah-darah untuk semua ini. Kontribusi terbesar Haris adalah senyum menawannya dan kemampuannya menjamu para klien di lapangan golf. Namun, aku menepis pikiran sinis itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin aku hanya butuh istirahat dari semua tekanan ini. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa cintanya tulus, bahwa dia melihatku sebagai Alina, bukan sebagai pundi-pundi emas yang bisa ia gali sesuka hati. Saat aku sedang mengambil segelas sampanye, aku tak sengaja mendengar percakapan di sudut taman. Itu adalah suara Ibu Dewi, ibu mertuaku, yang sedang berbicara dengan beberapa teman sosialitanya. Suaranya yang melengking terdengar jelas di antara dentingan gelas. Tentu saja putraku Haris sangat sukses, katanya dengan bangga. Dia itu pintar memilih istri. Lihat saja Alina, mungkin wajahnya biasa saja, tapi otaknya dan tentu saja rekening banknya, luar biasa. Haris sangat beruntung. Dia tidak perlu susah payah bekerja seumur hidupnya. Tawa renyah para wanita itu terdengar menyusul, bagaikan belati es yang menusuk langsung ke jantungku. Beruntung? Jadi, semua ini hanya tentang keberuntungan? Bukan tentang cinta, bukan tentang kemitraan, melainkan tentang jackpot yang berhasil dimenangkan oleh putranya. Aku merasakan tanganku gemetar, gelas sampahnya di tanganku hampir terlepas. Selama ini, aku selalu berusaha mengambil hati Ibu Dewi. Aku membelikannya hadiah-hadiah mahal, mengajaknya berlibur ke luar negeri, merenovasi rumahnya. Aku pikir sikap dinginnya padaku perlahan akan mencair. Ternyata aku salah. Di matanya, aku bukan menantu, melainkan investasi terbaik untuk putranya. Aku berbalik, berusaha agar mereka tidak melihat wajahku yang memucat. Aku berjalan kembali ke keramaian, mencari wajah Haris. Aku menemukannya sedang tertawa bersama teman-temannya. Matanya berbinar, bukan karena bahagia melihatku, tetapi karena pujian dan sanjungan yang ia terima. Saat itulah, sebuah keraguan kecil yang selama ini kupendam di sudut tergelap hatiku, mulai tumbuh menjadi monster yang mengerikan. Apakah Haris sama seperti ibunya? Apakah dia menikahiku hanya karena hartaku? Apakah semua kata cinta dan janji setianya hanyalah bagian dari sandiwara besar? Aku teringat beberapa kejadian kecil yang selama ini kuabaikan. Saat aku harus lembur sampai larut malam untuk menyelesaikan sebuah proyek penting, Haris lebih memilih pergi ke klub bersama teman-temannya daripada menemaniku. Saat aku berhasil memenangkan tender besar, reaksinya yang pertama adalah bertanya berapa banyak keuntungan yang kami dapatkan, bukan memberiku selamat. Saat aku memberinya mobil sport terbaru sebagai hadiah,
Ia langsung memamerkannya di media sosial dengan keterangan, hasil kerja keras tidak akan mengkhianati. Seolah-olah itu adalah jerih payahnya sendiri. Aku selalu memaafkannya, mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya. Tapi malam ini, setelah mendengar ucapan Ibu Dewi, kepingan-kepingan puzzle itu mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran yang sangat menyakitkan. Pesta akhirnya usai. Para tamu sudah pulang, menyisakan rumah yang berantakan dan keheningan yang canggung. Para staf kebersihan mulai bekerja, sementara aku dan Haris masuk ke dalam kamar kami. Ia melepas dasi kupu-kupunya dan menjatuhkan diri ke tempat tidur dengan senyum puas. Pesta yang luar biasa, sayang. Semua orang terkesan. Kamu memang yang terbaik, katanya sambil menepuk-nepuk sisi kosong di sebelahnya, menyuruhku bergabung. Aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri di dekat jendela, menatap kosong ke arah kota yang tidak pernah tidur. Haris, panggilku pelan, apakah kamu mencintaiku? Dia tertawa kecil, menganggapnya sebagai pertanyaan manja. Tentu saja aku mencintaimu, Alina. Pertanyaan macam apa itu? Kamu adalah segalanya untukku. Jika suatu hari nanti, aku melanjutkan, suaraku sedikit bergetar, semua ini hilang? Rumah ini, mobil, perusahaan, uang. Jika aku tidak punya apa-apa lagi, apakah kamu akan tetap di sisiku? Haris bangkit dari posisi tidurnya. Senyumnya memudar, digantikan oleh kerutan di dahinya. Kenapa kamu bicara seperti itu? Jangan bicara yang tidak-tidak. Bisnismu baik-baik saja, kan? Lihat, reaksi pertamanya adalah kekhawatiran tentang bisnis, tentang uang. Bukan tentang perasaanku, bukan tentang kemungkinan kami hidup bersama dalam kesulitan. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya menepis kemungkinan itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di sofa ruang kerja. Aku menatap langit-langit yang tinggi, merasa begitu kecil dan sendirian di dalam istana yang kubangun sendiri. Sebuah keputusan mulai terbentuk di benakku. Sebuah rencana gila, nekat, dan sangat berisiko. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus tahu yang sebenarnya. Aku tidak bisa hidup selamanya dalam keraguan. Aku harus tahu apakah pria yang tidur di kamar sebelah itu benar-benar mencintai diriku, atau hanya mencintai semua yang kumiliki. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad yang bulat. Aku menghubungi Siska, asisten pribadiku yang paling loyal dan telah bersamaku sejak awal merintis usaha. Dia bukan sekadar karyawan, dia adalah sahabat yang paling kupercaya. Aku memintanya datang ke kantor pada hari Minggu yang sepi itu. Di ruang rapat yang kosong, aku menceritakan semuanya. Keraguanku, rasa sakitku, dan rencana gilaku. Siska mendengarkan dengan saksama, wajahnya menunjukkan simpati dan kekhawatiran. Ibu yakin mau melakukan ini? Ini sangat berisiko, kata Siska setelah aku selesai bicara. Aku lebih tidak sanggup hidup dalam kebohongan. Siska, jawabku tegas. Aku harus tahu. Aku akan pura-pura bangkrut. Aku ingin melihat reaksinya, reaksi ibunya. Aku ingin tahu apakah fondasi pernikahan ini dibangun di atas cinta, atau hanya di atas tumpukan uang. Siska terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. Baik, Bu. Saya akan bantu siapkan semuanya. Aktor, dokumen palsu, semuanya. Kapan kita akan mulai? Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjadi saksi bisu perjuanganku selama ini. Aku telah membangun sebuah kerajaan. Sekarang, saatnya untuk menguji apakah rajaku pantas duduk di tahta di sampingku. Besok pagi, kataku dengan suara mantap. Kita jalankan operasi badai. Senin pagi datang dengan suasana yang berbeda. Biasanya, pagi hari di rumah kami diisi dengan aroma kopi premium dan kesibukan mempersiapkan diri untuk menaklukkan dunia bisnis. Tapi pagi itu, udara terasa berat dan penuh ketegangan. Aku sengaja bangun lebih lambat dari biasanya, memberikan waktu bagi timku untuk beraksi. Sesuai rencana, Siska telah menyewa sebuah perusahaan event organizer yang biasa menangani pembuatan film untuk berperan sebagai tim penyita dari bank. Mereka datang dengan seragam resmi, wajah garang, dan setumpuk dokumen palsu yang tampak sangat asli. Sebuah truk besar juga sudah terparkir di halaman depan, seolah siap mengangkut semua barang berharga kami. Aku turun dari kamar dan langsung memasang ekspresi paling panik dan putus asa yang bisa kubuat. Aku melihat para petugas itu menempelkan stiker merah bertuliskan, aset ini disita bank, di hampir semua perabotan mewah kami. Sofa kulit dari Italia, lukisan-lukisan mahal di dinding, bahkan grand piano di sudut ruangan, semuanya kini memiliki tanda yang mengerikan itu. Para asisten rumah tangga kami, yang sudah diberi pengarahan oleh Siska untuk ikut berakting,
tampak menangis di pojokan. Suasana yang tercipta benar-benar sempurna, seperti adegan dalam sebuah film drama yang tragis. Pemimpin tim penyita, seorang pria berperut buncit dengan kumis tebal, mendekatiku dengan map di tangannya. "Maaf, Ibu Alina," katanya dengan suara yang dibuat sedingin mungkin. "Berdasarkan catatan kami, perusahaan Ibu telah gagal membayar utang yang sangat besar. Pihak bank terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menyita seluruh aset pribadi Ibu sebagai jaminan." Aku berpura-pura lemas dan hampir jatuh. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Saya. Tepat pada saat itu, suara deru mobil sport Haris terdengar memasuki halaman. Dia baru saja pulang dari sesi gym paginya. Ini adalah momen yang paling krusial. Jantungku berdebar kencang, bukan karena akting, tetapi karena aku benar-benar takut menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku takut kebenarannya akan lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Haris masuk ke dalam rumah sambil menyenandungkan lagu dari radio. Langkahnya terhenti seketika. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar. Pemandangan di depannya benar-benar di luar nalar. Rumahnya yang megah dan rapi kini seperti kapal pecah. Orang-orang berseragam berkeliaran, stiker sitaan menempel di mana-mana, dan istrinya berdiri pucat pasi seperti mayat hidup. Botol minuman protein yang ada di tangannya jatuh ke lantai marmer dengan bunyi yang keras, memecah keheningan. "Alina, apa-apaan ini? Siapa mereka?" tanyanya dengan suara tinggi, menunjuk ke arah para petugas. Aku berlari ke arahnya, memeluk lengannya sambil menangis terseduh-seduh. Air mata ini tidak sepenuhnya palsu. Sebagian adalah bagian dari skenario, sebagian lagi adalah air mata ketakutan akan kebenaran yang akan segera terungkap. Haris hancur, semuanya hancur. Isaku. Perusahaanku bangkrut. Kita kehilangan segalanya. Ban menyita semuanya. Aku menunggu reaksinya. Aku berharap, dengan sisa harapan terakhir yang kumiliki, dia akan memelukku erat. Aku berharap dia akan berkata, "Tidak apa-apa, sayang. Yang penting kita masih punya satu sama lain. Kita bisa mulai lagi dari nol." Aku berharap dia akan menenangkan aku dan menunjukkan bahwa cintanya tidak terikat pada materi. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Haris tidak memelukku. Dia justru melepaskan tanganku dari lengannya dengan kasar. Wajahnya yang tadinya pucat karena syok, kini berubah menjadi merah padam karena amarah. Matanya menatapku dengan tajam, bukan dengan tatapan simpati, melainkan dengan tatapan penuh tuduhan. Kelembutan yang biasa ia tunjukkan lenyap tak berbekas, digantikan oleh kekejaman yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Bagaimana bisa ini terjadi?" bentaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kalimat itu persis seperti yang ada dalam skenario terburuk di kepalaku. Dia tidak bertanya tentang keadaanku. Dia tidak peduli dengan perasaanku. Yang ada di otaknya hanyalah, bagaimana, mengapa, dan siapa yang harus disalahkan. Aku tidak tahu, Haris. Proyek terakhir gagal total, pasar tiba-tiba anjlok, semuanya terjadi begitu cepat. Jawabku, terus melanjutkan sandiwaraku sambil menahan rasa sakit yang menusuk di dada. Gagal? Anjlok? Dia tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat mengerikan. "Jangan memberiku alasan bodoh, Alina. Kamu yang menjalankannya. Kamu yang memegang kendali. Bagaimana bisa kamu membiarkan ini terjadi? Apa saja yang kamu lakukan selama ini?" Dia mulai berjalan mondar-mandir seperti singa yang terperangkap di dalam kandang. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arahku, ke arah perabotan, seolah aku adalah penjahat terbesar di dunia. "Rumah ini, mobilku, kehidupanku. Semuanya akan hilang karena kebodohanmu," teriaknya lagi, kali ini tepat di depan wajahku. Aku bisa merasakan napasnya yang memburu dan penuh amarah. "Haris, tolong tenanglah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Aku mencoba menenangkannya, padahal hatiku sendiri sudah hancur lebur. "Tenang? Kamu menyuruhku tenang?" Dia mendorong bahuku, tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuatku terhuyung mundur. "Kamu tidak becus. Selama ini aku selalu memujimu sebagai wanita hebat, pebisnis jenius. Ternyata apa? Kamu hanya wanita bodoh yang beruntung, dan sekarang keberuntunganmu sudah habis." Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah belati yang mengoyak hatiku. Wanita bodoh yang beruntung. Jadi begitulah dia memandangku selama ini. Bukan sebagai partner, bukan sebagai istri yang ia cintai, tetapi sebagai sumber keberuntungan yang kini telah mengering. Topengnya telah benar-benar terlepas. Di hadapanku kini bukanlah Haris yang kukenal, suami yang penyayang dan penuh perhatian. Ini adalah Haris yang sesungguhnya. Seorang pria egois,
materialistis, dan kejam yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Para aktor yang berperan sebagai tim penyita terus melanjutkan pekerjaan mereka dengan profesional, mengabaikan drama yang terjadi. Mereka mulai mengangkat sebuah lukisan besar dari dinding. Haris melihat itu dan amarahnya semakin menjadi-jadi. "Hei, jangan sentuh itu. Lukisan itu harganya miliaran," teriaknya pada mereka. Lalu ia kembali menatapku. "Lihat apa yang telah kau perbuat. Kita akan menjadi gelandangan, Alina." "Gelandangan? Aku tidak mau hidup susah. Aku tidak pernah hidup susah." Di tengah kekacauan itu, saat Haris terus-menerus menyalahkanku dengan kata-kata paling kasar, bel rumah berbunyi. Salah satu asisten rumah tangga membukakan pintu. Dan di sanalah dia berdiri, Ibu Dewi, ibu mertuaku. Dia pasti ditelepon oleh Haris saat aku tidak melihat. Wajahnya sudah menunjukkan kemarahan bahkan sebelum dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Matanya yang tajam langsung menatap ke arahku. "Ada apa ini, Haris? Kenapa rumah ini seperti kapal pecah?" tanyanya dengan suara ketus. Haris langsung berlari ke arah ibunya, seperti anak kecil yang mengadu. "Ibu, kita bangkrut. Alina, wanita ini, telah menghancurkan segalanya. Perusahaannya hancur dan sekarang semua harta kita disita." Mata Ibu Dewi membelalak, lalu menatapku dengan kebencian yang murni. Dia berjalan mendekatiku, langkahnya mantap dan penuh ancaman. Dia berhenti tepat di depanku, menatapku dari atas ke bawah seolah aku adalah sampah yang paling menjijikan. "Sudah ibu duga," desisnya tajam. "Wanita ini hanya akan membawa sial untukmu, Haris. Dari awal ibu sudah tidak setuju kamu menikahinya. Sekarang lihat, dia membuat putraku satu-satunya jatuh miskin. Ceraikan dia sekarang juga." Kehadiran Ibu Dewi bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api yang sudah berkobar. Jika tadi Haris hanya marah, kini amarahnya mendapatkan pembenaran dan dukungan penuh. Dia tidak lagi ragu untuk menunjukkan sisi terburuk dari dirinya. Ditatapnya aku dengan pandangan jijik, seolah aku adalah penyakit yang harus segera disingkirkan dari hidupnya. Ibunya berdiri di sampingnya, mengelus-elus punggung anaknya seolah Haris adalah korban utama dalam tragedi ini. Mereka berdua menjadi satu tim, satu suara, dengan aku sebagai satu-satunya target. "Ceraikan dia, Haris," ulang Ibu Dewi, suaranya lebih tajam dari sebelumnya. "Untuk apa mempertahankan istri yang tidak berguna seperti ini? Dia sudah membuatmu malu. Dia sudah membuatmu jatuh miskin." Haris mengangguk mantap, menyerap setiap kata hasutan ibunya seperti spons kering. "Ibu benar. Aku tidak habis pikir, Alina. Selama ini aku selalu mendukungmu. Aku mengorbankan waktuku, citraku, untuk mendampingimu di setiap acara perusahaan. Aku memperkenalkanmu pada semua relasi pentingku. Dan ini balasanmu? Kamu menghancurkan semua yang telah kita bangun bersama." Aku hampir tertawa mendengarnya. Mengorbankan waktu? Relasi pentingnya? Semua relasi yang ia punya adalah orang-orang yang kukenal lebih dulu. Semua pesta dan acara yang ia datangi adalah fasilitas yang kuberikan. Dia tidak mengorbankan apapun. Dia hanya menikmati. Dia adalah seorang penumpang di kapal pesiar mewahku, yang sekarang menyalahkan nahoda saat badai palsu menerjang. Tapi aku tetap diam. Aku harus mendengar semuanya sampai tuntas. Aku ingin melihat sedalam apa kebusukan hati mereka. "Lihat dirimu," lanjut Haris, menunjukku dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Pagi, siang, malam, yang ada di kepalamu hanya rapat, proyek, dan angka. Kamu pikir aku bahagia dengan itu? Kamu tidak pernah benar-benar menjadi seorang istri. Kamu hanya seorang wanita gila kerja yang kebetulan tidur di ranjang yang sama denganku." Sakit. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari tuduhan kebodohan tadi. Selama ini aku bekerja keras juga untuknya. Agar dia bisa hidup nyaman, agar dia bisa menikmati fasilitas terbaik tanpa perlu merasakan sulitnya merintis dari bawah. Aku pikir dia mengerti itu. Aku pikir dia bangga padaku. Ternyata, di balik punggungku, dia menganggapku sebagai istri yang gagal. Ibu Dewi menimpali dengan sinis, tentu saja dia gila kerja. Orang susah yang baru kenal uang ya seperti itu. Takut miskin lagi. Tapi ternyata memang tidak punya bakat jadi orang kaya. Diberi perusahaan besar, malah dihancurkannya. Kalau dari awal kamu menuruti ibu dan menikah dengan wanita dari keluarga yang sederajat, pasti tidak akan begini jadinya, Haris. Hinaan tentang latar belakangku. Itulah puncaknya. Aku berasal dari keluarga sederhana. Orang tuaku bekerja keras hanya untuk menyekolahkanku. Aku membangun bisnis ini dengan beasiswa, pinjaman bank,
dan jam kerja 20 jam sehari. Mereka tahu itu. Dan sekarang mereka menggunakan perjuanganku itu sebagai senjata untuk menghinaku. Rasa sakit di hatiku perlahan mulai membeku, berubah menjadi bongkahan es yang dingin dan tajam. Air mataku berhenti mengalir. Aku menatap mereka berdua dengan pandangan yang kosong, merekam setiap kata, setiap ekspresi wajah mereka ke dalam memori permanen. Para aktor penyita, sesuai arahan Siska, sengaja memilih target berikutnya dengan sangat cermat. 2 orang dari mereka mendekati lemari kaca tempat aku menyimpan koleksi perhiasan dan jam tangan. Salah satu dari mereka membuka laci dan mengeluarkan kotak bludru biru berisi jam tangan edisi terbatas yang kuberikan pada Haris sebagai hadiah ulang tahun-tahun lalu. Melihat itu, mata Haris melotot. Dia langsung menerobos dan merebut kotak itu. "Jangan sentuh itu. Ini milikku," teriaknya histeris. Pemimpin tim penyita mendekat dengan tenang. "Maaf, Bapak Haris. Semua aset yang dibeli selama masa pernikahan dengan Ibu Alina, termasuk barang-barang pribadi, menjadi bagian dari jaminan utang. Semuanya akan kami sita." "Dibeli selama masa pernikahan?" Haris tertawa mengejek. "Dia yang membelikannya untukku. Ini hadiah, ini milikku." "Justru itu, Pak," jawab petugas itu dengan sabar. "Karena Ibu Alina yang membelinya, maka ini termasuk aset beliau." Logika sederhana itu tidak bisa diterima oleh otak egois Haris. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Dia tidak bisa membantah. Fakta bahwa bahkan barang paling berharga yang ia klaim sebagai miliknya ternyata adalah pemberianku, adalah sebuah tamparan keras di depan ibunya. Dia melempar kotak jam itu ke lantai dengan frustrasi. Lalu, dia kembali melampiaskan amarahnya padaku. "Ini semua salahmu," desisnya. "Seandainya kamu lebih pintar. Seandainya kamu mendengarkanku. Aku sudah sering bilang, jangan terlalu berisiko mengambil proyek itu. Tapi kamu keras kepala. Kamu selalu merasa paling benar, paling hebat. Sekarang rasakan akibatnya." Kebohongan. Dia tidak pernah mengatakan itu. Dia justru orang yang paling bersemangat saat aku mempresentasikan proyek tersebut di hadapannya. Matanya berbinar-binar membayangkan keuntungan puluhan miliar yang akan kami dapatkan. Dia sudah merencanakan akan membeli kapal pesiar kecil dari keuntungan proyek itu. Sekarang, dia memutarbalikkan fakta untuk menyelamatkan harga dirinya. Aku menatapnya lekat-lekat. Pria yang berdiri di hadapanku ini benar-benar orang asing. Pria yang dulu setiap pagi memberiku kecupan selamat tinggal sebelum berangkat kerja. Pria yang pernah memijat kakiku saat aku kelelahan. Pria yang berjanji di hadapan Tuhan untuk menemaniku dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin. Semua itu terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Pria yang ada di sini sekarang hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh keserakahan dan keegoisan. "Sudahlah, Haris," kata Ibu Dewi sambil menarik lengan anaknya, menjauhkannya dariku. "Jangan buang tenagamu untuk wanita ini. Dia tidak pantas mendapatkannya. Yang penting sekarang adalah bagaimana menyelamatkan masa depanmu." Ibu mertuaku itu kemudian menatapku dengan sorot mata merendahkan. "Kamu dengar, Alina? Pernikahan ini sudah selesai. Jangan berharap Haris akan memungutmu kembali. Kamu sudah tidak punya apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa lagi." Aku hanya diam. Reaksiku yang tenang tampaknya membuat mereka semakin jengkel. Mereka mungkin mengharapkan aku menangis, memohon, berlutut, dan meminta pengampunan. Tapi aku tidak memberi mereka kepuasan itu. Aku hanya berdiri tegak, membiarkan badai kata-kata kasar mereka menerpaku. Di dalam diriku, sesuatu telah berubah. Tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk Haris. Yang ada hanyalah kekecewaan yang mendalam, dan sebuah keputusan yang dingin. Ujian ini sudah selesai. Dan hasilnya jauh lebih buruk dari mimpi terliarku sekalipun. Haris menatap ibunya, lalu kembali menatapku. Ada kilat aneh di matanya, sebuah keputusan final yang kejam. Dia seolah sudah menimbang-nimbang untung rugi, dan memutuskan bahwa aku adalah kerugian total yang harus segera dihapuskan dari neraca kehidupannya. "Ibu benar," katanya dengan suara rendah dan dingin, suara yang membuat bulu kuduku berdiri. "Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak mau menderita karena kebodohan orang lain." Dia mengambil napas dalam-dalam, menatap lurus ke mataku tanpa sedikit pun keraguan. "Aku harus mengakhiri ini semua. Sekarang juga." Kalimat terakhir Haris menggantung di udara, terasa berat dan mematikan. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku sudah mempersiapkan hatiku untuk ini. Seluruh sandiwara ini memang dirancang untuk memancing keluar ular berbisa yang selama ini bersembunyi di balik topeng suami idaman. Dan sekarang, ular itu siap mematuk. Ibu Dewi tersenyum puas.
senyum kemenangan yang terlihat sangat mengerikan di wajahnya yang penuh riasan. Itu baru putra ibu. Laki-laki sejati harus bisa mengambil keputusan tegas. Jangan biarkan hidupmu hancur karena wanita pembawa sial ini. Haris, yang kini seolah mendapat kekuatan penuh dari restu ibunya, melangkah mendekatiku. Jarak kami hanya sekitar 1 meter, tapi aku merasa dia berada di seberang samudra. Tidak ada lagi keintiman, tidak ada lagi kehangatan. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang eksekutor yang siap menjalankan tugasnya. Alina, panggilnya, namanya sendiri terdengar aneh di lidahnya. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak mau bertele-tele. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak sudi menghabiskan sisa hidupku dalam kemiskinan bersamamu. Dia berhenti sejenak, mungkin mengharapkan aku menunjukkan reaksi, memohon atau menangis. Tapi aku hanya menatapnya, menunggunya menyelesaikan kalimatnya. Keheninganku tampaknya membuatnya sedikit gugup, tapi ibunya segera memberinya dorongan. Katakan, Haris. Katakan, desak Ibu Dewi tidak sabar. Haris menelan ludah, lalu mengucapkannya dengan suara yang lantang dan jelas, agar semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya. Aku, Haris Wijoyo, menceraikan kamu, Alina Suryo, dengan talak 3. Mulai detik ini, kita bukan lagi suami istri. 3 kata sederhana yang memiliki bobot begitu besar. 3 kata yang seharusnya diucapkan dengan berat hati dan penuh penyesalan, kini diucapkannya dengan enteng, seolah sedang membatalkan pesanan di restoran. Di sudut mataku, aku melihat Siska yang menyamar sebagai salah satu staf penyita, mengepalkan tangannya menahan amarah. Para aktor lainnya tetap profesional. Namun aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Mereka sedang menyaksikan sebuah pengkhianatan yang nyata. Hatiku terasa kosong. Tidak sakit lagi. Rasanya seperti sebuah bagian tubuh yang sudah terlalu lama terluka akhirnya diamputasi. Ada kelegaan yang aneh di tengah kehampaan itu. Aku telah mendapatkan jawaban yang kucari. Jawaban yang paling brutal dan paling jujur. Seolah perceraian itu saja tidak cukup. Ibu Dewi menambahkan penghinaan di atas luka. Dia mendekat sambil tersenyum sinis. Bagus. Akhirnya putraku bebas. Dan kamu, Alina, jangan khawatirkan Haris. Dia tidak akan lama sendiri. Ibu sudah punya calon yang jauh lebih baik untuknya. Dia sengaja meninggikan suaranya, memastikan aku mendengar setiap detailnya. Namanya Fania. Cantik, muda, dari keluarga konglomerat asli, bukan orang kaya baru sepertimu. Ayahnya punya banyak perusahaan. Mereka bisa menjadi pasangan yang sangat serasi dan kuat. Ibu sudah bicara dengan ibunya Fania, mereka sangat setuju. Rencananya, setelah kamu tidak ada, kami akan segera melangsungkan pertunangan. Aku terpaku. Jadi mereka bukan hanya berencana. Mereka sudah bertindak. Di belakangku, saat aku sibuk bekerja membanting tulang untuk memenuhi gaya hidup mewah mereka sibuk merancang masa depan baru tanpaku. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih terencana dan lebih dalam dari yang kuduga. Mereka tidak hanya meninggalkan kapal yang karam, mereka sudah menyiapkan skoci penyelamat berlapis emas bahkan sebelum badai datang. Kamu dengar itu? Kata Haris, egonya kini melambung tinggi. Aku punya masa depan yang cerah. Aku tidak butuh kamu lagi. Kemudian datanglah pukulan terakhir. Puncak dari kekejaman mereka. Ibu Dewi menunjuk ke arah pintu utama. Sekarang, karena kalian sudah bukan siapa-siapa lagi, silakan angkat kaki dari rumah ini. Ini adalah rumah anak saya, Haris. Kamu tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Pergi. Haris mengangguk setuju. Benar. Cepat kemasi barang-barangmu yang tidak berharga itu dan pergi dari sini. Aku muak melihat wajahmu. Mereka benar-benar mengusirku dari rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Mereka mengusirku dari istana yang kubangun dengan keringat dan air mataku. Mereka berdiri di sana, ibu dan anak, dengan angkuh, seolah mereka adalah raja dan ratu, dan aku hanyalah seorang pelayan yang dipecat. Saat itulah, sesuatu di dalam diriku patah. Tapi bukan semangatku. Yang patah adalah sisa-sisa terakhir dari wanita lemah dan pemaaf yang selama ini hidup dalam diriku. Topeng keputusasaanku luruh ke lantai. Air mata palsu sudah lama mengering. Aku perlahan mengangkat kepalaku, menatap mereka satu persatu. Aku tidak lagi menunduk. Punggungku tegak lurus. Aku membiarkan keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Haris dan Ibu Dewi tampak sedikit bingung dengan perubahanku yang drastis. Senyum sinis di wajah mereka perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi bertanya-tanya. Akhirnya, aku membuka mulutku. Suaraku tidak lagi bergetar karena tangis. Suaraku tenang, dingin,
dan penuh dengan otoritas yang sudah lama tidak kugunakan di rumah ini. Baik, kataku dengan jelas. Setiap suku kata kuucapkan dengan penekanan. Perceraian ini, dengan senang hati aku terima. Haris dan Ibu Dewi tampak terkejut. Mereka tidak menyangka aku akan menerimanya semudah itu. Lalu, aku tersenyum. Bukan senyum ramah, bukan senyum sedih. Itu adalah senyum dingin yang tidak mencapai mataku. Senyum seseorang yang memegang semua kartu kemenangan di tangannya. Tapi, lanjutku, sambil melangkahkan kakiku selangkah ke depan. Ada sedikit koreksi dari pernyataan kalian. Aku menatap Ibu Dewi, lalu beralih ke Haris. Karena kita sudah resmi bercerai, dan karena rumah ini, mobil-mobil di garasi, semua perabotan di dalamnya, bahkan perusahaan tempat kamu bekerja, Haris, semuanya dibeli dan didirikan atas namaku, Alina Suryo, dengan uang hasil jerih payahku sendiri, jauh sebelum aku mengenalmu. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap ke dalam otak mereka yang tampaknya mulai lambat memproses. Aku melihat kilat kepanikan di mata Haris untuk pertama kalinya. Sepertinya kalian berdua yang harus angkat kaki dari rumahku. Pernyataanku yang tenang dan tajam menggantung di udara, membelah ketegangan di ruangan itu menjadi dua. Untuk sesaat, Haris dan Ibu Dewi hanya bisa menatapku dengan mulut sedikit terbuka. Roda gigi di dalam kepala mereka tampak berputar lambat, mencoba mencerna informasi yang sama sekali tidak masuk akal bagi mereka. Lalu, tawa pecah dari mulut Ibu Dewi. Tawa yang kering, mengejek, dan penuh rasa kasihan. Hahaha. Kamu sudah gila, Alina, katanya sambil memegangi perutnya. Lihatlah dirimu. Stres karena bangkrut rupanya sudah merusak otakmu. Mengaku ini rumahmu? Sebentar lagi bahkan baju yang kau pakai itu akan disita oleh bank. Haris ikut tersenyum miring, rasa percayanya dirinya kembali setelah mendengar tawa ibunya. Sayang, katanya dengan nada merendahkan yang dibuat-buat. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi berhalusinasi seperti ini tidak akan menolong. Terimalah kenyataan. Kamu sudah gagal. Kamu sudah tidak punya apa-apa. Mereka menatapku seolah aku adalah pasien rumah sakit jiwa yang menyedihkan. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan skenario lain selain kehancuranku. Keyakinan mereka akan kebodohanku dan kehebatan mereka sendiri begitu membutakan. Aku tidak membalas ejekan mereka. Aku hanya balas menatap mereka dengan ketenangan yang absolut. Ketenangan seorang master catur yang sudah melihat 5 langkah ke depan sementara lawannya masih terpaku pada pion yang baru saja ia gerakan. Aku perlahan mengeluarkan ponselku dari saku gaun. Gerakanku sengaja kubuat lambat dan penuh perhitungan. Semua mata di ruangan itu tertuju padaku. Haris dan Ibu Dewi mungkin mengira aku akan menelepon seseorang untuk meminta bantuan, atau mungkin menelepon pengacara murahan. Aku menekan satu nomor dari panggilan cepat, lalu mengaktifkan mode pengeras suara, agar semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Nada sambung berbunyi sekali sebelum sebuah suara yang familiar terdengar. Ya, Bu Alina. Itu adalah suara Siska. Haris dan Ibu Dewi mengerutkan kening. Mereka melihat Siska yang sedang berdiri di antara para aktor penyita. Kenapa aku menelepon orang yang ada di ruangan yang sama? Kebingungan mereka adalah bagian dari pertunjukan ini. Siska, kataku dengan suara yang datar dan berwibawa. Operasi badai sudah selesai. Hasilnya 100% sesuai dengan prediksi skenario terburuk kita. Aku melirik sekilas ke arah Haris dan ibunya saat mengucapkan skenario terburuk. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka adalah definisi dari kegagalan total dalam ujianku. Sandiwara bisa dihentikan sekarang juga. Lanjutku. Perintahkan seluruh tim untuk kembali ke posisi semula dan membereskan kekacauan ini. Semuanya harus kembali seperti sedia kala dalam 1 jam. Baik, Bu. Perintah segera dilaksanakan. Jawab Siska dari seberang telepon, meskipun bibirnya sendiri tidak bergerak. Aku menutup telepon. Kemudian, keajaiban kecil pertama dimulai. Pemimpin tim penyita yang sejak tadi berwajah garang, tiba-tiba tersenyum ramah ke arahku. Dia membungkukkan badannya sedikit dengan hormat. Perintah dilaksanakan, Bu Direktur, katanya dengan suara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia lalu berbalik ke arah anak buahnya. Oke semuanya. Latihan selesai. Ayo, copot semua stikernya. Kembalikan semua barang ke tempat semula. Bekerja dengan cepat dan rapi. Seketika, suasana di ruangan itu berubah total. Para petugas, yang tadinya sangar, kini bergerak cepat seperti kru film yang sedang membereskan lokasi syuting. Mereka dengan cekatan mencopoti stiker-stiker merah, disita ban, dari semua perabotan. Suara sobekan stiker itu terdengar seperti musik terindah di telingaku.
namun terdengar seperti lonceng kematian bagi Haris dan Ibu Dewi. Wajah mereka berdua berubah dari mengejek menjadi bingung, lalu pucat pasi. Apa maksudnya ini? Latihan? Sandiwara? Gumam Haris, matanya bergerak liar dari satu orang ke orang lain, mencoba mencari jawaban. Saat itulah Siska melangkah maju. Dia tidak lagi membungkuk atau berakting takut. Dia berjalan dengan percaya diri, seperti layaknya seorang asisten eksekutif papan atas. Di tangannya ada sebuah tablet. Dia berhenti di depan Haris dan Ibu Dewi yang membeku, lalu menyalakan layar tablet itu. Seperti yang Ibu Alina katakan, ini semua hanyalah sandiwara, Tuan Haris, Nyonya Dewi, kata Siska dengan suara yang dingin dan profesional. Dan ini adalah kenyataannya. Di layar tablet itu, terpampang dengan jelas grafik saham PT Alina Properti Perkasa. Sebuah garis hijau tebal menanjak tajam ke sudut kanan atas. Di bawahnya, angka-angka keuntungan kuartal terakhir menunjukkan rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Siska menggeser layar, menampilkan saldo rekening perusahaan yang berisi deretan angka nol yang begitu banyak hingga membuat mata pusing. Dia menggeser lagi, menunjukkan laporan akhir dari proyek yang kukatakan gagal total. Laporan itu diberi stempel sukses besar, dengan proyeksi keuntungan 3 kali lipat dari target awal. Ini tidak mungkin. Bisik Ibu Dewi, tangannya gemetar menunjuk ke arah tablet. Bagaimana bisa? Bukankah kamu bilang? Aku bilang aku bangkrut, potongku. Aku melangkah mendekati mereka, menikmati setiap detik dari ekspresi horor yang terlukis di wajah mereka. Benar, aku memang mengatakannya. Aku juga mengatakan bahwa aku mencintaimu, Haris. Ternyata, keduanya adalah kebohongan. Aku berhenti tepat di depan mereka. Tapi bedanya, lanjutku, kebohonganku punya tujuan. Aku ingin menguji. Aku ingin tahu apakah pria yang kunikahi dan ibu mertua yang kuhormati, benar-benar tulus. Atau apakah mereka hanya dua parasit serakah yang menempel pada hartaku. Aku menatap lurus ke mata Haris. Aku memberimu segalanya, Haris. Kehidupan mewah, jabatan tinggi, kehormatan. Aku hanya meminta satu hal darimu, kesetiaan. Dan dalam ujian yang paling mudah sekalipun, kamu gagal dengan sangat menyedihkan. Lalu aku beralih ke Ibu Dewi. Dan Anda, Bu. Saya selalu mencoba menghormati Anda seperti ibu saya sendiri. Tapi ternyata di mata Anda, saya hanyalah mesin uang untuk putra kesayangan Anda. Anda tidak pernah melihat saya sebagai keluarga. Aku menghela napas, bukan karena sedih, tapi karena lega. Beban keraguan yang selama ini kupikul akhirnya terangkat. Aku mendengar percakapan Anda di pesta tempo hari, Bu. Tentang betapa, beruntungnya, Haris mendapatkan istri kaya. Saat itulah aku memutuskan untuk menggelar pertunjukan kecil ini. Dan aku harus berterima kasih pada kalian berdua. Kalian telah memberikan penampilan terbaik. Kalian menunjukkan wujud asli kalian tanpa ragu-ragu. Wajah Haris sudah seperti mayat. Pucat, tanpa darah. Dia mulai tergagap, mencoba mencari kata-kata. Alina sayang aku hanya syok. Aku tidak bermaksud begitu. Aku panik, panik. Aku tertawa kecil. Saat panik, sifat asli seseorang akan keluar, Haris. Dan sifat aslimu adalah seorang pengecut yang egois. Saat istrimu jatuh, kamu tidak mengulurkan tanganmu untuk menolongnya. Kamu malah mendorongnya lebih jauh ke dalam jurang, lalu menyalahkannya atas segalanya, dan dengan cepat mencari tambatan baru yang lebih menguntungkan. Aku menatapnya dengan dingin. Posisi direktur pemasaran yang kamu banggakan itu bukanlah hakmu. Itu adalah hadiah dariku. Sebuah privilese. Dan karena kamu telah membuktikan dirimu tidak layak, tidak setia, dan sama sekali tidak bisa dipercaya, maka privilese itu akan kucabut. Aku memberi isyarat pada Siska. Dengan sigap, Siska membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah disiapkan. Aku mengambil amplop itu dan mengulurkannya ke depan dada Haris. Tangannya terlalu gemetar untuk mengambilnya, jadi aku menyelipkannya ke saku jasnya. Itu surat pemecatanmu, kataku dengan nada final. Efektif mulai detik ini juga. Semua fasilitas perusahaan, mobil dinas, kartu kredit, dan aksesmu, sudah diblokir 5 menit yang lalu. Haris terhuyung mundur seolah aku baru saja meninjunya. Ibu Dewi terkesiap, tangannya menutup mulutnya yang ternganga. Mereka akhirnya mengerti. Ini bukan lelucon. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan baru mereka. Mereka mulai panik. Tidak. Alina, jangan lakukan ini, teriak Haris,
akhirnya menemukan suaranya kembali. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf. Aku cinta padamu, sungguh. Ibu Dewi ikut memohon. Wajah angkuhnya luntur digantikan oleh ekspresi memelas yang menyedihkan. Alina, nak, maafkan Haris. Maafkan ibu juga. Kami hanya emosi. Tolong jangan begini. Sudah terlambat. Pintu maaf sudah kututup dan kugembok rapat-rapat. Permohonan mereka terdengar seperti dengungan nyamuk yang mengganggu. Aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi selain kelegaan. Aku mengabaikan rengekan mereka dan memberikan perintah terakhirku. Aku menekan tombol interkom di dinding yang terhubung langsung dengan pos keamanan di depan gerbang. Halo, Pak Darto? Siap, Bu Alina, terdengar jawaban sigap dari seberang. Tolong kirim 2 petugas keamanan ke rumah utama sekarang juga. Perintahku dengan suara tenang. Ada 2 orang yang harus diantar keluar. Aku mematikan interkom, lalu menatap Haris dan Ibu Dewi untuk terakhir kalinya. Di belakang mereka, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam safari sudah berjalan masuk dengan langkah cepat. Pak Satpam, kataku sambil menunjuk ke arah mantan suami dan mantan ibu mertuaku yang kini gemetar ketakutan. Tolong antarkan Tuan Haris dan Nyonya Dewi ini keluar dari pekarangan rumah saya. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain pakaian yang mereka kenakan. Perintahku adalah hukum absolut di rumah ini. 2 petugas keamanan itu, Pak Darto dan Pak Wawan, yang selama bertahun-tahun menerima gaji dariku dan selalu menaruh hormat padaku, langsung bergerak tanpa pertanyaan. Mereka mendekati Haris dan Ibu Dewi, masing-masing memegang lengan mereka dengan sopan namun tegas. Reaksi pertama Haris adalah perlawanan. Dia menyentakkan lengannya dari pegangan Pak Darto. Jangan sentuh aku. Ini rumahku. Alina, hentikan kegilaan ini. Kita bicara baik-baik. Teriaknya, wajahnya memerah karena panik dan malu. Ibu Dewi lebih dramatis. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai, mencoba memeluk kakiku sambil menangis meraung-raung. Alina, jangan usir ibu. Ibu sudah tua. Mau tinggal di mana nanti? Kamu tegas sekali sama mertuamu sendiri. Aku menatap pemandangan itu tanpa emosi. Wanita yang beberapa menit lalu dengan angkuhnya menyuruhku pergi dari rumah ini, kini bersujud di kakiku. Pria yang dengan entengnya menjatuhkan talak 3, kini memohon agar aku mau bicara baik-baik. Sungguh ironis. Aku melangkah mundur, menghindari sentuhan Ibu Dewi. Anda bukan lagi mertua saya, jawabku dingin. Dan kamu, aku menatap Haris, sudah kehilangan hak untuk bicara padaku. Kalian sendiri yang memilih jalan ini. Aku berbalik, tidak sanggup lagi melihat wajah mereka. Aku berjalan ke arah grand piano di sudut ruangan, duduk di bangkunya, dan mengangkat tutup pianonya. Aku tidak memainkan sebuah lagu, hanya menekan satu tuts dengan pelan. Suara nada yang jernih itu seolah menjadi penanda dimulainya babak baru dalam hidupku, sekaligus lonceng penutup bagi kehidupan nyaman mereka. Aku menyerahkan sisanya pada Siska dan para petugas keamanan. Tolong, jangan lakukan ini. Suara Haris terdengar semakin putus asa saat Pak Darto dan Pak Wawan mulai menariknya paksa menuju pintu. Anak tidak tahu diuntung. Dasar menantu durhaka. Kamu akan kena karma, Alina. Jerit Ibu Dewi saat tubuhnya yang meronta-ronta digotong keluar. Aku tidak menoleh. Aku hanya terus menekan tuts piano secara acak, menciptakan melodi aneh yang menenggelamkan suara teriakan dan makian mereka. Siska berdiri di dekat pintu, memastikan proses pengusiran berjalan lancar. Akhirnya, aku mendengar suara pintu depan yang berat ditutup dengan bunyi, klik, yang mantap dan final. Hening. Keheningan yang begitu damai menyelimuti seluruh ruangan. Para kru film gadungan kini sudah selesai bekerja. Semua stiker sudah bersih. Semua perabotan sudah kembali ke tempatnya. Rumahku kembali seperti semula. Namun energinya terasa jauh lebih ringan dan bersih, seolah sebuah tumor ganas baru saja berhasil diangkat. Sementara itu, di luar gerbang yang menjulang tinggi, neraka dunia bagi Haris dan Ibu Dewi baru saja dimulai. Mereka didorong keluar ke trotoar tanpa belas kasihan. Gerbang besi tempa yang megah itu tertutup di depan wajah mereka, menjadi penghalang permanen antara kehidupan lama mereka yang penuh kemewahan dan kehidupan baru mereka yang tidak menentu. Tidak mungkin. Gumam Haris, menatap nanar ke arah rumah yang baru saja ia tinggali. Dia merogoh sakunya, mencari ponsel perusahaan untuk menelepon pengacaranya. Ponsel itu ada, tapi layarnya gelap. Mati total. Siska sudah memastikan kartu SIM dan semua aksesnya dinonaktifkan dari pusat. Ponselku mati, katanya panik pada ibunya. Bagaimana ini, Bu?
Ibu Dewi dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya sendiri. Kita telepon teman-teman kita. Kita telepon Tantrika. Kita ceritakan perbuatan Alina. Dengan napas terengah-engah, Ibu Dewi mencari kontak Tantrika, ibu dari Fania. Nada sambung terdengar. Harapan mereka sedikit menyala. Halo, Rika? Sapa Ibu Dewi dengan suara yang dibuat sepelan mungkin. Oh, Dewi. Ada apa? Tumben telepon jam segini? Jawab suara ceria dari seberang. Rika, aku butuh bantuanmu. Ibu Dewi mulai menceritakan sebuah versi cerita yang sudah ia karang, di mana Alina tiba-tiba mengamuk dan mengusir mereka tanpa alasan. Namun, belum selesai dia bercerita, suara Tantrika berubah menjadi dingin. Tunggu dulu, Dewi. Barusan aku dapat pesan berantai di grup arisan. Katanya Haris dipecat dan kalian diusir karena ketahuan mau morotin Alina? Benar begitu? Jantung Ibu Dewi serasa copot. Siska, bergerak lebih cepat dari mereka. Dia sudah menyebarkan versi cerita yang sebenarnya ke beberapa orang paling berpengaruh di lingkaran sosial mereka. Tidak. Itu fitnah. Itu. Sudahlah, Dewi. Aku tidak mau ikut campur urusan keluargamu. Maaf ya, aku sedang sibuk. Telepon ditutup. Haris dan Ibu Dewi saling pandang dengan ngeri. Reputasi mereka hancur hanya dalam hitungan menit. Tapi mereka belum menyerah. Harapan terakhir mereka adalah Fania. Mungkin Fania, dengan cintanya, mau menampung mereka. Haris merebut ponsel ibunya dan menelepon nomor Fania. Halo, Fania? Kata Haris, suaranya dibuat seromantis mungkin. Iya, Mas Haris? Ada apa? Jawab Fania dengan nada manja. Fania, aku ada sedikit masalah. Aku dan ibu sedang di luar. Bisakah kami ke rumahmu dulu? Masalah? Masalah apa, Mas? Tadi Mama cerita katanya Mas dipecat ya? Terus sekarang gak punya apa-apa lagi. Suara Fania tidak lagi terdengar manja, melainkan penuh selidik. Haris menelan ludah. Itu hanya salah paham. Fania, nanti aku jelaskan. Yang penting. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras dan mengejek dari Fania. Tawa yang sama sekali tidak ia sangka akan ia dengar dari gadis itu. Hahaha. Salah paham? Mas Haris, Mas Haris. Aku ini mau dinikahi untuk hidup enak. Jadi nyonya direktur. Bukan untuk menampung pengangguran Kre dan ibunya. Tante kira aku mau sama gelandangan? Jangan mimpi. Kle. Telepon dimatikan. Itulah vonis terakhir mereka. Harapan terakhir mereka hancur berkeping-keping. Ditolak mentah-mentah oleh calon menantu dan istri idaman. Mereka kini benar-benar sendirian. Haris mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponsel ibunya untuk memeriksa rekening pribadinya yang ia kira masih ada isinya. Saldonya 0. Semua transfer bulanan yang biasa ia terima dari rekeningku sudah dihentikan. Semua saham atas namanya, yang juga merupakan pemberianku, sudah ditarik kembali melalui perjanjian kuasa yang pernah ia tanda tangani tanpa membacanya dengan teliti. Matahari mulai terbenam, menyirami jalanan dengan warna oranye. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Beberapa tetangga yang lewat dengan mobil melirik ke arah mereka dengan tatapan aneh, antara kasihan dan mengejek. Haris, sang direktur pemasaran yang selalu tampil necis, kini berdiri di pinggir jalan dengan jas mahal tapi wajah kuyu dan putus asa. Ibu Dewi, sang sosialita yang selalu menghina orang lain, kini duduk di trotoar yang kotor, riasannya luntur karena air mata. Mereka tidak punya uang, tidak punya teman, tidak punya tujuan. Pintu neraka dunia telah terbuka lebar di hadapan mereka, dan mereka baru saja didorong masuk ke dalamnya tanpa persiapan apapun. Kehidupan penderitaan mereka baru saja dimulai. Baik, kita lanjutkan ke babak penderitaan mereka. Bab 7, Hujan Penyesalan di Kontrakan Sempit. Malam pertama setelah pengusiran adalah yang terpanjang dalam hidup Haris dan Ibu Dewi. Berdiri di trotoar yang dingin di bawah sorotan lampu jalan yang kejam, kemewahan rumah megah di belakang mereka terasa seperti fata morgana. Realitas menghantam mereka dengan kekuatan sebuah truk kontainer. Mereka tidak punya tujuan, tidak punya uang, dan yang terpenting, tidak punya siapa-siapa. Ego dan gengsi yang selama ini menjadi baju zirah mereka, kini luruh menjadi debu, menyisakan dua manusia yang rapuh dan ketakutan. Ibu Dewi, dengan sisa-sisa tenaganya, teringat pada seorang sepupu jauh yang tinggal di pinggiran kota. Seorang kerabat yang selama ini selalu ia pandang sebelah mata, yang undangannya selalu ia abaikan, dan yang pameran kuenya pernah ia cemooh di grup arisan. Dengan menelan ludah dan harga diri yang sudah terkoyak, ia menelepon nomor itu. Mereka akhirnya mendapatkan tumpangan dan tempat berteduh untuk malam itu. Namun,
Sambutan yang mereka terima jauh dari hangat. Sang sepupu, yang jelas sudah mendengar kabar kejatuhan mereka, menerima mereka dengan senyum tipis yang penuh ironi. Mereka diizinkan tidur di sebuah gudang sempit di belakang rumah yang pengap dan penuh barang bekas. Sepanjang malam, Haris tidak bisa tidur. Suara nyamuk yang mendengung di telinganya terdengar seperti ejekan, sementara aroma kamper dan debu membuatnya mual. Ibunya menangis tanpa suara di pojokan, sebuah pemandangan menyedihkan yang anehnya tidak menimbulkan simpati sedikitpun di hati Haris, hanya kejengkelan. Keesokan paginya, mereka diminta untuk segera pergi. "Maaf, Mbak Dewi," kata sang sepupu tanpa basa-basi. "Rumah kami kecil, tidak bisa menampung orang lama-lama. Apalagi saya tidak mau ikut-ikutan masalah kalian dengan Mbak Alina. Dia orang baik." Dipermalukan dan diusir untuk kedua kalinya dalam 24 jam, mereka kembali terdampar di jalanan. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompet Ibu Dewi, beberapa lembar ratusan ribu yang ia siapkan untuk uang jajan, mereka terpaksa mencari tempat tinggal. Bukan lagi apartemen mewah atau rumah di kompleks elit. Pencarian mereka berakhir di sebuah gang sempit dan becek, di antara deretan rumah-rumah petak yang saling berhimpitan. Mereka berhasil menyewa satu petak kontrakan bulanan yang dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan hanya diterangi satu bohlam 5 watt yang berkedip-kedip. Kontrakan itu hanya terdiri dari satu ruangan yang berfungsi sebagai kamar tidur sekaligus ruang tamu, dengan sebuah kamar mandi kecil berlumut di pojok yang airnya sering mati. Tidak ada penyejuk udara, hanya sebuah jendela kecil yang menghadap langsung ke dinding tetangga, menyalurkan segala macam aroma masakan, asap rokok, dan suara pertengkaran rumah tangga ke dalam ruangan mereka. Ini adalah neraka dunia bagi Haris dan Ibu Dewi. Hari-hari pertama adalah siksaan. Ibu Dewi, yang terbiasa dilayani, kini harus berjongkok di depan kompor minyak tanah butut untuk memasak mie instan, satu-satunya makanan yang bisa mereka beli. Tangannya yang biasa dirawat dengan manikur mahal, kini kotor dan melepuh. Haris, yang paginya biasa diisi dengan sesi di pusat kebugaran eksklusif, kini harus mengantre bersama penghuni kontrakan lain untuk menimba air dari sumur saat air ledeng mati. Tekanan hidup yang berat mulai menggerogoti aliansi ibu dan anak itu. Mereka mulai saling menyalahkan. Kalau saja ibu tidak terus memanas-manasi suasana waktu itu, mungkin Alina masih mau memaafkanku. Teriak Haris pada suatu sore yang gerah, frustrasi karena hanya bisa makan nasi dengan lauk kerupuk. "Salahmu sendiri yang terlalu bodoh dan gampang terpancing," balas Ibu Dewi tak kalah sengit, matanya merah karena kurang tidur dan terus menangis. "Seharusnya kamu lebih pintar merayu istrimu. Kamu itu laki-laki tidak berguna. Hanya bisa pamer tapi tidak punya otak." "Aku tidak berguna? Siapa yang selama ini menikmati semua fasilitas dariku? Siapa yang setiap bulan menerima transferan puluhan juta? Ibu lupa? Itu uang menantuku, bukan uangmu." Pertengkaran seperti itu menjadi menu harian mereka, memenuhi ruangan sempit itu dengan energi negatif dan keputusasaan. Kemewahan yang dulu menyatukan mereka dalam kesombongan, kini kemiskinan memisahkan mereka dalam kebencian. Setelah seminggu hidup dalam penderitaan, Haris sadar ia harus melakukan sesuatu. Egonya yang terluka parah menuntutnya untuk bangkit kembali. Ia harus mendapatkan pekerjaan, menghasilkan uang, dan membuktikan pada Alina bahwa ia bisa hidup tanpanya. Dengan sisa uang yang ada, ia pergi ke sebuah warung internet yang ramai dan berisik untuk mulai mencari lowongan pekerjaan. Ia mengirimkan puluhan lamaran ke berbagai perusahaan, mengandalkan pengalamannya sebagai direktur pemasaran. Namun, hari berganti minggu, tidak ada satupun panggilan yang masuk. Rasa percaya dirinya mulai goyah. Ia mencoba menghubungi beberapa kolega lama, teman-teman yang dulu sering ia traktir minum, atau ia ajak bermain golf. Respon yang ia terima seragam, penolakan. Beberapa langsung menutup telepon, yang lain beralasan tidak bisa membantu, dan ada pula yang terus terang berkata, "Maaf, Haris. Reputasimu sudah hancur. Tidak ada yang mau mempekerjakan orang yang dikenal tidak loyal pada istrinya sendiri. Itu menunjukkan karakter yang buruk." Haris akhirnya mengerti. Alina tidak hanya memecatnya dan mengusirnya. Alina, melalui jaringan dan pengaruhnya yang luas, telah membangun sebuah tembok tak kasat mata di sekelilingnya. Siska, atas perintah Alina, telah dengan sangat efektif menyebarkan narasi tentang pengkhianatan Haris. Dia dicap sebagai lintah darat, seorang oportunis yang menikahi Alina hanya untuk hartanya. Di dunia bisnis di mana reputasi adalah segalanya, cap itu adalah hukuman mati. Putus asa dan lelah, suatu malam Haris kembali duduk di depan komputer di warnet yang pengap itu. Ia iseng membuka sebuah portal berita bisnis ternama, portal yang dulu sering menampilkan profilnya di acara-acara perusahaan. Dan di sanalah, di halaman utama,
Terpampang sebuah foto yang seolah sengaja dipasang untuk menyiksanya. Foto Alina. Itu bukan foto biasa. Alina berdiri di atas podium dalam sebuah konferensi pers internasional di Singapura. Dia mengenakan setelan kerja berwarna biru elektrik yang membuatnya tampak begitu berkuasa dan elegan. Rambutnya ditata sempurna, dan di wajahnya tersungging senyum tipis yang penuh percaya diri. Di belakangnya, sebuah layar besar menampilkan logo perusahaannya di samping logo sebuah korporasi multinasional raksasa. Judul berita di bawah foto itu ditulis dengan huruf tebal yang seolah melompat keluar dari layar dan menampar wajah Haris. CEO Alina Suryo mengumumkan ekspansi perusahaan skala internasional, menandatangani kontrak kerjasama senilai triliunan rupiah. Haris membaca artikel itu kata per kata. Pujian setinggi langit dilayangkan untuk Alina. Ia disebut sebagai visioner, seorang pemimpin yang tangguh, simbol pemberdayaan wanita, dan salah satu otak bisnis paling cemerlang di generasinya. Tidak ada satu kata pun yang menyinggung tentang kehidupan pribadinya, seolah perceraiannya adalah sebuah catatan kaki kecil yang tidak penting dalam buku sejarah kesuksesannya yang gemilang. Haris menatap foto itu lama sekali. Dia melihat wanita yang pernah menjadi istrinya, wanita yang memasak sarapan untuknya, wanita yang ia peluk setiap malam. Tapi wanita di foto itu terasa begitu jauh, begitu tinggi, berada di dimensi lain yang tak mungkin ia jangkau lagi. Dia melihat kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Dia seharusnya berdiri di samping Alina di panggung itu, menikmati kilatan lampu kamera, menerima ucapan selamat. Sebuah penyesalan yang begitu pekat dan pahit memenuhi seluruh rongga dadanya, hingga ia sulit bernapas. Dia tidak hanya kehilangan uang. Dia telah kehilangan segalanya. Dia telah membuang satu-satunya orang di dunia yang benar-benar mengangkat derajatnya, dan ia membuangnya demi kepuasan sesaat dan hasutan ibunya. Suara bising dari anak-anak yang bermain game di sebelahnya, aroma rokok yang menyengat, dan panasnya ruangan warnet itu tiba-tiba terasa 100 kali lebih menyiksa. Sambil menatap layar, menatap senyum kemenangan Alina, Haris akhirnya menangis. Tangisan seorang pecundang yang sadar bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tangisan penyesalan di warnet malam itu menjadi titik balik bagi Haris. Namun, penyesalannya bukanlah penyesalan yang murni. Itu adalah penyesalan seorang penjudi yang kehilangan segalanya, yang kini putus asa ingin kembali ke meja taruhan untuk memenangkan kembali hartanya. Tekad baru terbentuk di dalam dirinya, sebuah tekad yang lahir dari keputusasaan, ia harus mendapatkan Alina kembali. Bukan karena cinta, tetapi karena Alina adalah tiket satu-satunya untuk keluar dari neraka kemiskinan ini. Dia pulang ke kontrakan dengan semangat yang dibuat-buat dan menyampaikan rencananya pada ibunya. Ibu Dewi, yang sudah lelah hidup menderita, langsung setuju. Mereka menyusun strategi, percaya bahwa dengan kombinasi permohonan maaf yang tulus dan sedikit drama, hati Alina yang pernah mencintai Haris pasti akan luluh. Mereka salah besar. Upaya pertama mereka adalah mendatangi kantor Alina. Dengan sisa uang terakhir, mereka naik taksi menuju gedung pencakar langit yang megah di pusat distrik bisnis, gedung yang sama yang pernah Haris masuki setiap hari dengan dagu terangkat. Kini, ia masuk melalui lobi yang sama dengan kepala tertunduk. Mereka mencoba melewati meja resepsionis, dengan Haris berkata, "Saya Haris Wijoyo, saya ada urusan keluarga yang sangat mendesak dengan Bu Alina." Resepsionis muda itu, yang sudah mendapat instruksi jelas dari Siska, menatap mereka dengan senyum profesional yang dingin. "Mohon maaf, Bapak Haris. Ibu Alina sedang dalam rapat penting dan jadwalnya penuh hingga bulan depan. Tidak ada nama Bapak dalam daftar tamu. Ini darurat. Saya mantan suaminya." Desak Haris, suaranya mulai meninggi, menarik perhatian beberapa karyawan yang lalu lalang. "Justru karena itu, Pak," jawab sang resepsionis dengan tenang. "Saya mendapat perintah khusus bahwa Anda tidak diizinkan naik." Kesabaran Haris habis. Dia mencoba menerobos palang pintu elektronik, diikuti oleh ibunya. Seketika, 2 orang petugas keamanan internal yang berbadan jauh lebih besar dari satpam di rumah Alina, bergerak cepat dan menghadang mereka. Terjadilah keributan kecil. Haris meronta, Ibu Dewi menjerit-jerit, menuduh perusahaan itu tidak punya hati. Pemandangan itu menjadi tontonan gratis di lobi yang ramai. Dengan kasar namun efisien, mereka diseret keluar dan dilempar kembali ke trotoar yang panas. Malu, marah, dan gagal. Upaya pertama mereka berakhir dengan bencana. Tidak menyerah, Ibu Dewi memutuskan untuk mencoba jalur yang ia anggap sebagai keahliannya, drama dan manipulasi publik. Menggunakan ponselnya, ia masuk ke akun media sosialnya yang sudah lama tidak aktif. Ia mengunggah sebuah foto dirinya dengan mata sembab, disertai dengan tulisan panjang yang menyayat hati. Ia menceritakan bagaimana ia, seorang ibu tua yang malang,
telah diusir secara kejam oleh menantunya yang hatinya sekeras batu. Ia memohon belas kasihan dan keadilan dari netizen, berharap bisa menciptakan gelombang simpati yang menekan Alina. Awalnya, beberapa temannya yang tidak tahu cerita sebenarnya memberikan komentar dukungan. Namun, itu tidak berlangsung lama. Kurang dari 24 jam kemudian, serangan balasan datang, dan itu jauh lebih brutal dari yang mereka bayangkan. Tim humas Alina, di bawah komando Siska yang cerdas, tidak perlu mengotori tangan mereka sendiri. Mereka secara anonim membocorkan paket informasi ke akun-akun gosip paling berpengaruh dan beberapa portal berita online. Paket itu berisi bukti-bukti yang tak terbantahkan. Tangkapan layar mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana jutaan rupiah setiap bulan dari Alina ke Ibu Dewi. Kumpulan foto-foto liburan mewah Ibu Dewi di Eropa, lengkap dengan tas-tas bermerek yang harganya ratusan juta, semuanya dibiayai oleh Alina. Dan yang paling mematikan, sebuah rekaman audio pendek dari hari pengusiran. Dalam rekaman itu, suara Ibu Dewi terdengar sangat jelas dan lantang saat ia menghasut Haris untuk menceraikan Alina dan menjodohkannya dengan Fania si anak konglomerat. Dunia maya meledak. Ibu Dewi yang tadinya mencoba berperan sebagai korban, kini menjadi bulan-bulanan seluruh Indonesia. Ia dicap sebagai mertua parasit, tidak tahu terima kasih, dan julukan-julukan lain yang lebih buruk. Fotonya menjadi meme, dan kisahnya menjadi pelajaran bagi banyak orang. Serangan itu begitu telak hingga Ibu Dewi terpaksa menonaktifkan semua akun media sosialnya, dan tidak berani keluar dari kontrakan selama berhari-hari karena malu. Gagal di dunia nyata dan dunia maya, mereka mencoba jalur hukum. Haris teringat istilah, harta gono gini. Dia yakin, sebagai suami, dia berhak atas separuh kekayaan Alina. Mereka mendatangi sebuah kantor pengacara kecil di sebuah ruko, satu-satunya yang mau memberi mereka konsultasi gratis. Setelah mendengarkan cerita Haris dengan saksama, pengacara tua itu hanya menggelengkan kepala. Tidak ada harapan, Pak Haris, katanya dengan jujur. Semua aset utama, termasuk perusahaan itu, adalah harta bawaan Ibu Alina yang sudah beliau miliki sebelum menikah dengan Bapak. Bapak tidak punya hak sedikit pun atas itu. Harta yang didapat selama pernikahan pun, seperti jam tangan dan mobil, statusnya adalah hadiah yang bisa dibuktikan dengan mudah oleh pihak Ibu Alina. Melawan tim pengacara perusahaannya sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada pengacara waras yang mau mengambil kasus ini. Harapan terakhir mereka pun pupus. Mereka terpojok, tidak punya pilihan lain. Hanya ada satu jalan tersisa, membuang semua harga diri dan mengemis maaf dengan cara paling menyedihkan. Suatu sore yang mendung, mereka kembali ke kompleks perumahan mewah itu. Mereka tidak berani mendekati gerbang utama, takut langsung diusir oleh Pak Darto. Mereka menunggu di seberang jalan, bersembunyi di balik sebuah pos gardu tua. Berjam-jam mereka menunggu, menahan lapar dan lelah. Awan hitam akhirnya pecah, menumpahkan hujan yang sangat deras. Mereka basah kuyup, menggigil kedinginan, namun tetap bertahan. Penampilan mereka sungguh menyedihkan, seperti dua ekor anjing liar yang dibuang pemiliknya. Tepat saat mereka hampir menyerah, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang. Jantung mereka berdebar kencang. Itu mobil yang sering dipakai Alina. Pintu belakang terbuka. Harapan mereka membuncah. Namun, yang keluar bukanlah Alina. Itu Siska. Siska kini tampil sangat berbeda. Dia mengenakan blazer mahal dan sepatu hak tinggi, penampilannya tajam dan profesional. Dia keluar dari mobil di bawah naungan payung yang dibukakan oleh sopir. Dia melihat Haris dan Ibu Dewi yang gemetar kedinginan di seberang jalan. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan atau kemenangan, hanya semacam rasa kasihan yang dingin. Dia berjalan menyeberang jalan, payungnya melindungi dirinya dari hujan deras. Dia berhenti di depan mereka berdua, menatap mereka yang basah kuyup dari atas ke bawah. Percuma kalian menunggu di sini, kata Siska, suaranya tenang namun menusuk. Ibu Alina tidak ada di Jakarta. Beliau sedang mengurus pembukaan cabang baru di London. Haris dan Ibu Dewi hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. London. Sementara mereka membusuk di sini, Alina sudah terbang melintasi benua, mencapai level kesuksesan yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Siska kemudian melanjutkan dengan kalimat yang menghancurkan sisa-sisa harapan mereka. Ibu Alina berpesan, katanya, meskipun Haris tahu ini mungkin kata-katanya sendiri, beliau sedang sibuk membangun masa depannya. Beliau tidak punya waktu, dan tidak punya keinginan, untuk melihat kembali masa lalu yang sudah membusuk. Siska merogoh tas tangannya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, dan menyodorkannya pada Haris. Ini bukan dari Ibu Alina. Ini dari saya pribadi. Pakai untuk makan malam ini dan cari tempat berteduh yang layak.
Tindakan itu adalah penghinaan terakhir yang paling menyakitkan. Diberi sedekah oleh seorang asisten yang dulu biasa mereka perintah-perintah. Rasa malu yang membakar membuat Haris tidak sanggup menerima uang itu. Tapi ibunya, yang sudah dikalahkan oleh rasa lapar dan dingin, dengan cepat menyambar uang itu dari tangan Siska. Siska menatap mereka untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke mobilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mobil itu meluncur masuk ke dalam gerbang yang terbuka, meninggalkan Haris dan Ibu Dewi yang basah kuyup, dipermalukan, dan benar-benar kalah. 6 bulan berlalu. Waktu adalah hakim yang kejam bagi mereka yang menyia-nyiakannya, dan bagi Haris serta Ibu Dewi, 6 bulan terasa seperti 6 tahun di neraka. Kehidupan mereka kini telah menetap dalam sebuah rutinitas penderitaan yang monoton. Kontrakan sempit itu bukan lagi tempat singgah sementara, melainkan rumah permanen mereka. Aroma apak dari dinding yang lembab telah meresap ke dalam pakaian dan rambut mereka. Kemiskinan bukan lagi sebuah kejutan yang mengerikan, melainkan teman sehari-hari yang membebani pundak mereka dengan berat. Haris telah menelan semua sisa harga dirinya. Setelah puluhan lamaran kerja tidak pernah mendapat balasan, ia terpaksa melakukan satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan tanpa memerlukan reputasi atau referensi, menjadi pengemudi ojek online. Setiap pagi, ia mengenakan jaket hijau kusam yang sama, menyalakan motor bebek kreditnya yang berisik, dan mulai berkeliling di bawah panasnya matahari Jakarta yang membakar. Wajahnya yang dulu terawat, kini gelap terbakar matahari dan dihiasi garis-garis kelelahan. Punggungnya sering sakit karena terlalu lama duduk di atas motor. Ia harus berhadapan dengan pelanggan yang cerewet, orderan fiktif, dan kejamnya jalanan ibu kota hanya untuk mengumpulkan recehan demi recehan. Pria yang dulu biasa membahas saham miliaran di ruangan ber-AC, kini harus berdebat sengit dengan pelanggan hanya karena selisih ongkos kirim Rp1.000. Ibu Dewi pun tidak lebih baik. Setelah menjadi bahan cemoohan di dunia maya, ia mengurung diri selama berminggu-minggu. Namun, perut yang lapar adalah motivator yang paling kuat. Ia terpaksa mencari penghasilan. Dengan keahlian yang terbatas, ia akhirnya bekerja membantu di sebuah warung Tegal kecil di ujung gang, mencuci piring dan mengupas bawang dari subuh hingga sore hari. Tangannya yang dulu dihiasi cincin berlian, kini kasar dan berbau bumbu. Setiap hari ia mendengar gosip para ibu-ibu tetangga, dan sesekali ia mendengar mereka membicarakan kisah sosialita jatuh miskin, yang tidak mereka sadari orangnya sedang duduk di pojok dapur sambil mengulek sambal. Setiap gosip itu terasa seperti sayatan garam di atas luka yang tak kunjung kering. Hubungan ibu dan anak itu kini penuh racun. Mereka hidup bersama bukan karena kasih sayang, melainkan karena keterpaksaan. Setiap malam, di dalam kontrakan yang pengap itu, mereka akan bertengkar hebat, saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka, sebelum akhirnya terlelap dalam kelelahan dan keputusasaan yang sama. Suatu Sabtu malam, saat Haris sedang beristirahat di pangkalan ojek dekat sebuah minimarket, ia menerima notifikasi di grup percakapan para pengemudi. Seseorang membagikan foto kemacetan parah di sekitar kompleks perumahan elit tempat tinggal lamanya. Keterangannya berbunyi, hindari area permata hijau, nyonya besar lagi ngadain pesta, jalanan ditutup. Jantung Haris berdebar. Nyonya besar. Hanya ada satu orang yang disebut seperti itu di area tersebut. Alina. Rasa penasaran yang menyakitkan, seperti kecanduan yang tidak bisa ia lawan, mendorongnya. Ia menyalakan motornya dan melaju ke arah yang seharusnya ia hindari. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya ingin melihat situasi. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu, ia ingin menyiksa dirinya sendiri. Dia memarkir motornya di kejauhan dan menelepon ibunya. Bu, Alina sedang mengadakan pesta besar di rumah. Cepat kemari. Aku tunggu di warung kopi seberang kompleks. Setengah jam kemudian, Ibu Dewi datang dengan napas terengah-engah. Mereka berdua duduk di bangku plastik reot sebuah warung kopi kecil, memesan 2 gelas kopi instan termurah, dan dari sana, mereka memiliki pemandangan yang sempurna ke arah gerbang Mensyahn yang dulu menjadi milik mereka. Pemandangan itu adalah sebuah diorama surga dan neraka. Dari tempat mereka duduk yang gelap dan becek, mereka bisa melihat gerbang megah itu terbuka, menyambut iring-iringan mobil-mobil mewah Eropa yang berkilauan. Mereka melihat para tamu turun dengan gaun malam dan setelan jas mahal, disambut oleh staf berseragam. Terdengar alunan musik orkestra yang lembut dan tawa renyah yang terbawa angin. Itu adalah dunia yang pernah mereka huni, dunia yang terasa begitu dekat namun tak terhingga jauhnya. Kemudian, mereka melihatnya. Alina berdiri di dekat pintu utama untuk menyambut seorang tamu penting, seorang menteri. Dia mengenakan gaun berwarna merah marun yang sederhana namun sangat anggun, membuatnya tampak seperti seorang ratu. Dia tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan, namun seluruh dirinya memancarkan aura kekuatan, keanggunan, dan kebahagiaan yang tulus. Dia tertawa,
dan tawa itu terdengar begitu lepas, begitu bebas. Tawa seorang wanita yang tidak lagi memiliki beban di pundaknya. "Lihat dia, Haris," bisik Ibu Dewi, suaranya bergetar karena campuran iri dan benci. "Dia tampak lebih bahagia setelah menyingkirkan kita. Seharusnya kamu yang berdiri di sana, di sampingnya. Seharusnya kita yang ada di dalam sana." Haris tidak menjawab. Matanya terpaku pada pemandangan itu. Dia melihat Siska, yang kini berdiri di samping Alina, bukan lagi sebagai asisten, melainkan sebagai seorang sahabat karib, berdiskusi dengan Alina sambil tersenyum. Dia melihat para kolega bisnis yang dulu menjilatnya, kini membungkuk hormat pada Alina. Dia melihat semua kemewahan, semua kehormatan, semua kehidupan yang telah ia tukar dengan kesombongan dan kebodohan sesaat. Setiap mobil mewah yang masuk, setiap tawa bahagia yang terdengar, setiap kilatan lampu dari kamera fotografer, semuanya adalah belati yang menusuk jantungnya berulang-ulang. Penyesalan yang ia rasakan bukan lagi sekadar penyesalan karena kehilangan uang. Ini adalah penyesalan eksistensial. Ia sadar bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Ia telah membunuh angsa bertelur emasnya, dan kini ia hanya bisa memandangi telur-telur emas itu dari kejauhan, dimiliki oleh orang lain, sementara ia sendiri harus mengais remah-remah untuk bertahan hidup. Mereka duduk di sana selama hampir 1 jam, membisu, terhipnotis oleh pemandangan menyakitkan itu, seolah sedang menonton film tentang kehidupan ideal yang telah dicuri dari mereka. Kopi di gelas mereka sudah lama dingin, sama dinginnya dengan harapan di hati mereka. Tiba-tiba, di tengah lamunannya yang pahit, ponsel Haris yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Sebuah notifikasi muncul di layarnya yang sudah retak. Bukan pesan dari temannya, bukan pula berita. Itu adalah sebuah notifikasi dari aplikasi ojek online-nya. Sebuah orderan baru masuk. Haris menatap layar itu dengan malas, hendak mengabaikannya. Tapi kemudian, matanya terpaku pada detail pesanan itu. Jenis layanan, GoFood. Restoran, pizza Italiano Premium, cabang Senayan. Pesanan, 5 kotak pizza ukuran jumbo, berbagai topping. Lalu, matanya turun ke baris terakhir. Baris yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir dan napasnya tertahan di tenggorokan. Alamat pengantaran, Jalan Permata Utama nomor 1 Menshavn Alina Suryo. Ponsel itu hampir terlepas dari tangannya yang gemetar. Takdir, dengan selera humornya yang paling kejam, baru saja memberinya sebuah perintah. Dia tidak hanya harus menonton pesta dari luar. Dia diperintahkan untuk masuk dan melayani pesta yang telah mengucilkannya. Dunia Haris seakan berputar. Notifikasi di layar ponselnya terasa seperti surat panggilan eksekusi mati. Seluruh instingnya berteriak untuk menekan tombol, batalkan. Melarikan diri. Bersembunyi. Tapi kemudian ia melihat nominal argo pengantaran dan potensi tip dari pesanan besar seperti itu. Jumlahnya mungkin setara dengan penghasilannya selama 3 hari. Kebutuhan yang mendesak berperang dengan harga diri yang sudah compang-camping. Dengan tangan yang masih gemetar dan perasaan mual di perutnya, ia menekan tombol, terima pesanan. Perjalanan menuju restoran pizza terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Pikirannya kosong. Setelah mengambil 5 kotak pizza besar yang panas dan berat, ia memulai bagian kedua dari perjalanannya, kembali ke kompleks permata hijau. Setiap meter yang ia tempuh mendekati mansion itu, terasa seperti 1 langkah lebih dalam ke pusat mimpi buruknya. Dia tiba di depan gerbang utama yang megah. Pak Darto, petugas keamanan yang dulu selalu memberinya hormat militer, kini menatapnya dari pos jaga dengan pandangan datar. Haris membuka kaca helmnya. "Pak, saya antar makanan," katanya dengan suara serak, merasa sangat konyol. Pak Darto mengenalinya. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya, hanya sedikit rasa kasihan. "Oh, kamu, Riz. Lewat pintu belakang saja, ya. Lurus terus, nanti belok kiri sebelum taman. Jangan masuk dari sini, ini untuk tamu." Perintah itu adalah penghinaan pertama. Lewat pintu belakang. Dia, mantan tuan rumah, kini harus melewati jalur yang diperuntukkan bagi staf, catering, dan para pelayan. Dengan hati yang hancur, ia memutar motornya, mengikuti jalan kecil di sisi Menshavn yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Jalan itu membawanya ke sebuah gerbang besi sederhana dan area parkir untuk staf. Di sana, dunia terlihat sangat berbeda. Tidak ada gemerlap, yang ada hanya kesibukan para staf catering yang hilir mudik dan tumpukan kotak serta peti. Dia memarkir motornya, menurunkan tumpukan pizza yang berat, dan berjalan menuju pintu servis. Udara di sana panas dan penuh dengan berbagai macam aroma makanan, serta suara benturan piring dan wajan. Dia merasa seperti penyusup di dunianya sendiri.
Seorang kepala staf catering yang sibuk menghampirinya. Pizza? Oh ya, taruh di meja sana. Nanti biar kami yang bawa ke dalam. Haris meletakkan pizza-pizza itu di atas meja yang ditunjuk. Tugasnya sudah selesai. Dia hanya perlu menekan tombol konfirmasi di aplikasi dan pergi dari tempat terkutuk ini secepat mungkin. Dia berbalik, hendak melangkah pergi. Namun, tepat pada saat itu, sebuah pintu yang menghubungkan area servis dengan taman belakang terbuka. Dan dari pintu itu, Alina melangkah keluar. Dia mungkin sedang mencari udara segar atau memeriksa persiapan di taman. Waktu seolah berhenti. Haris membeku di tempatnya. Alina, dalam balutan gaun merahnya yang memesona, tampak seperti makhluk dari dunia lain di tengah kesibukan dapur yang kacau ini. Dia belum melihat Haris. Matanya sedang menatap ke arah taman. Kemudian, dia berbalik. Dan mata mereka bertemu. Jantung Haris serasa diremas. Inilah saatnya. Saat untuk konfrontasi, makian, atau mungkin, secercah harapan. Dia mempersiapkan diri untuk melihat kemarahan, kebencian, atau setidaknya senyum kemenangan yang mengejek di wajah Alina. Tapi yang ia dapatkan jauh lebih buruk dari itu semua. Alina menatapnya selama 2 detik penuh. Ada sedikit kerutan di dahinya, ekspresi seseorang yang mencoba mengenali wajah yang samar-samar familiar, seperti teman sekolah dasar yang sudah lama tak bertemu. Lalu, kerutan itu hilang, digantikan oleh senyum tipis yang sopan dan impersonal. Senyum yang biasa ia berikan kepada pelayan hotel, petugas valet, atau seorang kurir pengantar barang. Dia tidak melihat Haris, mantan suaminya yang licik. Dia hanya melihat seorang pengemudi ojek online yang kebetulan berada di sana. Tidak ada api di matanya. Tidak ada